bermimpi memiliki seorang anak laki-laki, tetapi sayangnya ia tidak pernah menikah. Suatu malam ia membuat sebuah boneka kayu yang sangat mirip dengan anak laki-laki dan memberinya nama Pinocchio. Keesokan harinya, ketika Geppetto bangun, ia terkejut melihat bahwa boneka kayu itu telah hidup dan bisa berbicara. Ternyata, ada seorang peri yang datang di malam hari dan mengabulkan permintaan Geppetto. Peri itu juga memberitahu Pinocchio bahwa jika ia ingin menjadi anak laki-laki yang sebenarnya, ia harus berperilaku baik dan jujur. Jika ia berbohong, hidungnya akan memanjang. Geppetto sangat senang dan memeluk Pinocchio dengan erat. Ia menganggap Pinocchio sebagai anaknya sendiri dan memberinya segala yang ia butuhkan. Ia juga mengirim Pinocchio ke sekolah agar ia bisa belajar banyak hal. Namun, Pinocchio adalah seorang anak yang sangat nakal dan penasaran. Ia seringkali melanggar peraturan dan berbohong kepada Geppetto. Suatu hari, ketika Pinocchio sedang pergi ke sekolah, ia bertemu dengan seorang kucing hitam yang bisa berbicara. Kucing itu mengajak Pinocchio untuk pergi ke sebuah pulau ajaib yang penuh dengan mainan dan permen. Pinocchio tertarik dengan tawaran itu dan mengikuti kucing itu tanpa sepengetahuan Geppetto. Di pulau ajaib itu, Pinocchio merasa sangat senang dan bebas. Ia bisa bermain sepuasnya tanpa harus belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa harus khawatir gemuk atau sakit gigi. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah bahwa pulau ajaib itu sebenarnya adalah sebuah perangkap jahat. Setiap hari, anak-anak yang datang ke pulau ajaib itu akan berubah menjadi keledai dan dijual ke pasar oleh kucing hitam dan teman-temannya. Pinocchio tidak menyadari hal ini, sampai suatu hari ia melihat telinga dan ekornya mulai tumbuh seperti keledai. Ia ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ia ditangkap oleh kucing hitam dan dimasukkan ke dalam sebuah kereta bersama dengan anak-anak lain yang sudah berubah menjadi keledai. Sementara itu, Geppetto sangat khawatir dengan hilangnya Pinocchio. Ia mencari-cari Pinocchio di mana-mana, tetapi tidak menemukannya. Ia bahkan sampai pergi ke laut untuk mencari Pinocchio, tetapi malah ditelan oleh seekor ikan paus raksasa. Di dalam perut ikan paus itu, Geppetto bertemu dengan seekor burung jenius yang juga ditelan oleh ikan paus itu. Burung jenius itu memberitahu Geppetto bahwa Pinocchio telah dibawa ke pulau ajaib oleh kucing hitam dan berubah menjadi keledai. Ia juga memberitahu Geppetto bahwa ada satu-satunya cara untuk menyelamatkan Pinocchio, yaitu dengan membuat ikan paus itu bersin, sehingga mereka bisa keluar dari perutnya. Geppetto pun membuat api di dalam perut ikan paus itu dengan menggunakan kayu-kayu yang ada di sana. Asap dari api itu membuat ikan paus itu bersin keras-keras dan melemparkan Geppetto dan burung jenius keluar dari mulutnya. Mereka pun berenang ke pantai terdekat dan mencari Pinocchio. Mereka berhasil menemukan Pinocchio yang sedang dijual di pasar oleh kucing hitam. Mereka pun menyamar sebagai pembeli dan berhasil membebaskan Pinocchio dari kucing hitam. Pinocchio sangat senang bertemu kembali dengan Geppetto dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia berjanji untuk tidak pernah lagi nakal dan berbohong. Peri yang melihat pertobatan Pinocchio pun datang dan memberinya hadiah. Ia mengubah Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sebenarnya dan menghilangkan telinga dan ekor keledainya. Ia juga mengembalikan hidung Pinocchio yang sudah memanjang karena berbohong menjadi normal lagi. Geppetto, Pinocchio, dan burung jenius pun pulang ke rumah
gembira. Mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share dan subscribe ya teman-teman, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa.